386, persediaan. Tampaknya itu adalah benda yang sangat kuat. Fang Heng merenung dalam hatinya saat dia memegang tongkat roh di tangannya dan mengamatinya. Kemampuan diamnya bisa sangat berguna dalam situasi tertentu. Angka 2 di atasnya mungkin menandakan bahwa itu dari server 2 Vampire Apokalipse. Apakah kelompok vampir itu berasal dari sana? Fang Heng merenung dalam hati dan dengan terang-terangan memasukkan tongkat roh ke dalam ranselnya. Melihat Fang Heng dengan mudah mengambil tongkat itu, yang lain masih relatif tanpa ekspresi, tetapi Zhou Lei dan Liu Huiying sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Keduanya saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagaimana mungkin manusia bisa dengan mudah mengambil benda milik vampir? Kecuali, dia vampir. Zhou Lei menatap Fang Heng dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa. Fang Heng, kamu. Fang Heng tidak menunjukkan kesopanan. Ia memegang tongkat itu di tangannya. Karena tidak ada yang bisa menggunakannya, bagaimana kalau aku yang mengambilnya? Pemain lain dalam kelompok itu tidak tahu banyak tentang senjata suci vampir, jadi mereka tidak seterkejut Zhou Lei dan Liu Huiying. Mengingat mereka harus mengandalkan tiran Fang Heng untuk membunuh para zombie, tak seorang pun keberatan dengan pembagian jarahan. Terima kasih. Fang Heng memasukkan tongkat itu ke dalam ranselnya sambil berbicara. Wu Xingwen mengangguk dan berkata, semuanya, misi telah selesai. Kita harus segera pergi. Kekuatan mentalku sudah terkuras habis. Aku tidak bisa menggunakan kemampuan teleportasiku untuk sementara waktu. Sebelumnya, Ni Feiran telah menggunakan kemampuan teleportasinya untuk menjebak Dai Se dalam lingkaran sihir. Saat ini, kekuatan mentalnya tidak lagi mampu menahan tekanan teleportasi. Kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan saluran ventilasi. Fang Heng menunjuk saluran ventilasi di langit-langit di belakangnya. Naiklah ke atas. Kau akan segera menemukan pintu masuk ke saluran pembuangan. Itu akan menunjukkan jalan untukmu. Selagi dia berbicara, seorang liker yang selamat dari pertempuran merangkak ke kaki Wu Xingwen, tampak sangat patuh. Chen Xiang menatap si penjilat dan menelan ludahnya dengan hati-hati. Wu Xingwen tertegun. Kamu tidak ikut dengan kami. Tidak, aku harus tinggal. Mengapa? Petik 2. Aku menemukan sesuatu ketika aku menghancurkan jalur teleportasi. Night Owl meninggalkan 5 zombie raksasa tier 5 yang beku di lembaga penelitian. Pasti si Kong Mao yang ingin meminjam kekuatan zombie raksasa itu untuk menghadapi federasi. Jika kita tidak menghadapi mereka, federasi akan menderita kerugian besar. Wu Xingwen terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku akan tinggal bersamamu. Kalian semua harus pergi dulu. Jangan bercanda, kamu harus cepat kembali. Mengingat kondisimu, tinggal di sini tidak akan membantu. Fang Heng melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, ngomong-ngomong, apakah kalian membawa banyak bahan peledak? Chen Xiang menggeledah ranselnya dan berkata, aku punya semua bahan peledaknya. Aku akan menggunakan bom-bom itu untuk meledakkan lorong. Berikan semuanya padaku. Setelah aku menghabisi para zombie raksasa itu, aku akan menghancurkan seluruh lembaga penelitian dan jalur teleportasi hingga tak bisa diperbaiki lagi. Semua orang saling memandang. Tentu saja, mereka tahu Fang Heng akan mengambil risiko besar jika dia sendirian. Selain kemungkinan vampir yang mengintai, lembaga penelitian juga memiliki sistem pertahanan otomatis. Jadi ada juga kemungkinan bertemu pemain dari organisasi Night Owl. Wu Xingwen melangkah maju, memberi hormat kepada Fang Heng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, atas nama Federasi Server 5, saya berterima kasih atas pengorbanan yang Anda lakukan demi kejayaan dan kedamaian Server 5. Siapa yang berkorban? Wajah Fang Heng memucat saat ia merenung. Apa yang kau lakukan? Apa kau akan ribut-ribut dan tidak membayar? Fang Heng melambaikan tangan pada Wu Xingwen. Cepat pergi. Jangan buang waktu. Aku sangat aman. Oke, kamu harus kembali dengan selamat. Setelah berpikir dengan hati-hati, Wu Xingwen merasa lega. Mungkin, hanya Fang Heng, yang memiliki tiran kuat sebagai pendukung, yang bisa melakukan apapun yang diinginkannya di lembaga penelitian. Ayo pergi. Wu Xingwen mengangguk ke arah tim. Ia mengikuti pipa yang ditunjuk Fang Heng. Pipa itu dipimpin oleh liker, dan mereka naik satu persatu. Ruang kontrol utama, ruang bawah tanah kedua.
Para ksatria kegelapan elit mengenakan pakaian pelindung lengkap dan berusaha memindahkan meteorit generasi pertama ke jalur teleportasi. Di sisi lain, lebih dari 10 zombie masing-masing mengayunkan kunci Inggris di sekitar pot budidaya Tyrant T-103 yang diproduksi massal, bersiap untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan membawanya kembali ke tempat perlindungan. Napas Mo Jiawei berat, dan matanya penuh kegembiraan. Sial, sepertinya Fang Heng datang ke server 5 untuk membeli persediaan. Dengan perjalanan ke server 5 ini, mereka bisa mendapatkan banyak uang hanya dari kristal biru. Untuk waktu yang lama, mereka tidak akan terganggu dengan kristal energi biru. Fang Heng, kristal energi biru dan kristal spasial ungu telah dikirim kembali ke tempat penampungan. Melihat Fang Heng kembali, Mo Jiawei melambaikan tangannya dengan gembira dan melaporkan perkembangan stok kepadanya. Radiasi dari meteorit generasi pertama tidak kuat. Victor sudah bergegas membuat ruang isolasi sementara. Lagi pula, soal peti mati untuk zombie raksasa, agak merepotkan. Si jenius Qiyu ingin membekukan mereka sementara. Sementara mereka berdua berbincang, David berjalan mendekati Fang Heng. Fang Heng, menemukan meteorit generasi pertama sangat berarti bagi kita. Aku yakin kita pasti bisa menemukan cara untuk memecahkan virus primogenitor. Hari rekonstruksi peradaban manusia akan segera tiba. David tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. The Dark Knights telah mencoba menyelamatkan kiamat sejak kiamat itu terjadi. Setelah mengetahui meteorit generasi pertama hancur, David pernah merasa putus asa. Dia tidak menyangka Fang Heng akan memberinya kejutan sebesar itu. Sekembalinya kami akan segera mulai meneliti meteorit generasi pertama. Ini proyek besar, jadi kami masih butuh waktu. Saya akan menghubungi Anda segera setelah ada kabar. Petunjuk, Anda telah menyerahkan meteorit generasi pertama kepada Dark Knights. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan alur cerita utama tahap ke-16, meteorit generasi pertama. Petunjuk, Anda telah menerima 20.000 poin bertahan hidup. Anda telah menerima 10.000 poin kehormatan Dark Knights. Reputasi Anda di Dark Knights telah meningkat. Petunjuk, tahap misi berikutnya akan dipicu setelah jangka waktu tertentu. Fang Heng cepat-cepat memindai petunjuk permainan. Dibandingkan dengan kesulitan pencarian meteorit generasi pertama, imbalan misi tersebut tidak terlalu besar. Perlawanan Night Owl membuatnya butuh waktu lama. Ia baru menemukan meteorit generasi pertama setelah berputar-putar. Fang Heng berpikir dalam hati bahwa kesialan Night Owl memang nyata. Jika mereka tidak menghancurkan meteorit generasi pertama di server 8, ia tidak akan datang ke server 5 untuk mengganggu Night Owl. Lagi pula, dia telah mencuri banyak hal baik dari Night Owl dalam perjalanannya saat ini ke server 5. Dia akan menganggapnya sebagai bentuk penerimaan bunga terlebih dahulu dan melunasi utangnya dengan Night Owl di masa mendatang. Fang Heng berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah David. Oh ya, David, aku menemukan sesuatu saat menyelidiki meteorit generasi pertama. Oh, ada apa? Itu sejenis cacing. Fang Heng merasa perlu mengingatkan David. Saat saya memeriksa meteorit generasi pertama, saya menemukan sejenis cacing aneh. Di dunia paralel lain, para ksatria kegelapan mengalami kecelakaan besar saat meneliti meteorit generasi pertama. Mereka harus sangat berhati-hati saat meneliti meteorit generasi pertama. 387, sangat didorong. Fang Heng memberitahu David tentang apa yang dilihat dan didengarnya di distrik 7. Terjadi kecelakaan dalam penelitian. Pasukan pemulung. Petik 2. Ekspresi David menjadi lebih serius setelah mendengar itu. Terima kasih atas pengingatmu, Fang Heng. Aku akan mendirikan laboratorium khusus sekembalinya aku untuk menjaga ketat kemungkinan infeksi biologis. Petunjuk permainan melintas di depan retina Fang Heng. Petunjuk, pengingat Anda kepada David akan berdampak signifikan pada misi selanjutnya. Petunjuk, dampak yang tidak diketahui sedang ditentukan. Tampaknya pengingat itu efektif. Ia berharap dengan pengingat itu, ia dapat sedikit mengubah alur cerita utama sehingga distrik 8 tidak akan memiliki pasukan pemulung. Melihat para zombie dengan antusias mengangkut barang-barang, Fang Heng mendesah dalam hati. Kasihan sekali. Dia tiba-tiba teringat bahwa masih ada setengah truk penuh biji mentah kristal biru di luar yang belum dipindahkan tepat waktu. Setengah truk penuh biji kristal biru mentah yang tidak diperoleh telah menjadi penyesalan terbesar dalam perjalanan ke distrik 5. Setelah memperkirakan waktunya secara kasar,
Fang Heng memasang alat peledak di aula pusat kendali dan mengaturnya agar meledak secara otomatis setelah 30 menit. Setelah menyelesaikan semuanya, Fang Heng bersiap untuk kembali ke distrik 8 terlebih dahulu. Tepat saat dia hendak melangkah ke celah spasial, petunjuk permainan muncul lagi. Petunjuk, Anda akan memasuki server 8 melalui jalur teleportasi. Petunjuk, ada barang-barang di ransel Anda yang tidak bisa melewati celah spasial. Jika barang-barang tersebut tetap berada di ransel Anda kecuali kisi-kisi khusus dan ransel warp, barang-barang tersebut akan dikosongkan setelah melewati celah spasial. Petunjuk, pemain dapat memindahkan item melalui celah spasial, tetapi tidak langsung melalui ransel. Fang Heng berhenti berjalan. Bahkan setelah celah spasial meluas, pemain tidak dapat membawa ransel untuk teleportasi intra-server. Pengaturan yang merepotkan, gumam Fang Heng dan mengobrak-abrik tasnya. Meteorit generasi pertama telah dikirim kembali ke Qiyu Yaokang untuk diteliti. Kini, barang berharga yang tersisa di ranselnya hanyalah 4 buku tentang ilmu gaib yang dibawa dari luar permainan. Itu sederhana. Fang Heng langsung mengambil buku-buku ilmu gaib di tangannya dan melewati celah spasial. Petunjuk, Anda telah kembali ke server 8 melalui lorong luar angkasa. Petunjuk, perintah majelis tim yang harus Anda patuhi telah menjadi tidak berlaku. Cepat, apa yang kau lakukan? Darah di ember itu barang penelitian yang sangat berharga. Darah itu disimpan di gudang nomor 24 saja. Kristal spasial ungu juga perlu disimpan sendiri. Apakah ruang penyimpanan nomor 18 belum dibersihkan? Ruang bawah tanah tempat penampungan penjara ramai dengan aktivitas. Qiyu Yaokang bersemangat saat ia memerintahkan para penyintas NPC untuk memilah barang-barang yang telah dipindahkan dari distrik 5. Fang Heng menguap. Rasa kantuk yang hebat menyerangnya. Ia benar-benar ingin mencari tempat untuk tidur. Fang Heng, akhirnya kau kembali. Aku sudah lama mencarimu. Kita perlu segera membangun ruang pembeku untuk menyegel zombie raksasa itu. Lagi pula, pecahan meteorit generasi pertama relatif kecil, dan tingkat radiasinya tidak tinggi. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk menelitinya setelah mengenakan pakaian pelindung. Qiyu Yaokang segera menghampiri ketika melihat Fang Heng. Meskipun Qiyu Yaokang mempertahankan ekspresi dingin, suaranya masih sedikit bergetar karena kegembiraannya. Lagi pula, aku tidak tahu bagaimana organisasi Night Owl berhasil membuat zombie raksasa bermutasi tier 5 tertidur lelap dan membekukannya. Kurasa mereka pasti punya metode yang lebih canggih. Jika kita mempelajarinya secara detail, kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi. Ada juga kristal spasial ungu. Aku sudah mengamati strukturnya secara kasar dari luar. Itu adalah struktur ruang kristal heptagon khusus. Aku belum pernah melihat struktur serupa sebelumnya. Aku perlu memeriksa kristal itu lebih lanjut dan memikirkan cara untuk merangsang energi spasial yang terkandung di dalamnya. Ia melanjutkan, saya juga sangat tertarik dengan kolam darah yang Anda sebutkan sebelumnya. Memang ada jejak berbagai unsur di dalam darah. Secara teori, unsur-unsur ini seharusnya tidak berpengaruh pada meteorit. Saya masih perlu melakukan beberapa tes. Anda melakukannya dengan sangat baik kali ini. Anda bahkan membawa kembali darah dari kolam darah, jadi saya bisa melakukan tes yang lebih detail. Jangan lupa untuk terus melakukannya lain kali. Mata Qiyu Yaokang berwarna merah darah, dan dia sangat gembira. Ia menatap Fang Heng, hatinya membara. Bahkan matanya pun berbinar. Fang Heng benar-benar anugerah dari Tuhan. Dengan sekali perjalanan ke distrik 7, Fang Heng membawa pulang ramuan suci. Sebelum Qiyu Yaokang sempat mempelajarinya dengan saksama, Fang Heng pergi ke server 5. Dia telah membawa pulang begitu banyak harta karun. Kristal spasial ungu, pot kultivasi wujud Tyrant, sampel hidup zombie raksasa tingkat 5, pecahan meteorit generasi pertama. Semuanya cukup baginya untuk dipelajari selama berbulan-bulan. Oke. Fang Heng tak dapat menahan diri untuk menguap. Setelah memasuki distrik 5, pikirannya menjadi tegang. Ia sudah berjuang selama 2 hari tanpa tidur nyenyak. Sekarang setelah dia rileks, dia merasa lebih lelah. Fang Heng merasakan otaknya berdengung, dan dia terpaksa menerima pesan Qiyu Yaokang. Petunjuk permainan masih berkelebat liar di depannya. Petunjuk, tempat penampungan Anda telah memperoleh kristal spasial ungu. Skor penelitian tempat penampungan telah meningkat. Topik penelitian khusus, struktur spasial, telah diaktifkan.
Para peneliti di tempat penampungan Anda sangat dianjurkan. Petunjuk, shelter Anda telah mendapatkan pot kultivasi wujud Tyrant. Skor riset shelter telah meningkat. Kecepatan riset topik riset saat ini, wujud Tyrant, telah meningkat 50%. Para peneliti di shelter Anda sangat dianjurkan. Petunjuk, tempat penampungan Anda telah mendapatkan sampel hidup zombie raksasa. Level penelitian tempat penampungan telah meningkat. Topik penelitian khusus, zombie raksasa, telah diaktifkan. Petunjuk, shelter telah mendapatkan meteorit generasi pertama. Level shelter telah meningkat. Level penelitian shelter telah meningkat. Daya tarik shelter telah meningkat. Fang Heng begitu mengantuk hingga kesadarannya memudar dan hilang timbul. Dia bahkan tidak melihat catatan pertandingan dengan saksama. Dia melambaikan tangannya dan menyela laporan penelitian Qiyu Yaokang. Qiyu Yaokang, Anda pembimbing penelitian. Anda bisa membuat rencana penelitian lanjutan. Namun, meteorit generasi pertama sangat berbahaya. Selain radiasi, saya menemukan cacing di dalam meteorit tersebut. Saya rasa cacing-cacing itu mungkin berbahaya. Cacing bisa bertahan hidup di lingkungan radiasi. Qiyu Yaokang tercengang. Dia cepat-cepat memikirkan sesuatu dan menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak. Fang Heng, aku menduga meteorit generasi pertama memiliki hubungan erat dengan ramuan suci. Fang Heng memaksa dirinya untuk waspada. Kau juga berpikir begitu? Ya, aku punya beberapa temuan ramuan suci yang kau bawa terakhir kali. Aku baru saja akan memberitahumu. Sambil berbicara, Qiyu Yaokang menuntun Fang Heng ke meja percobaan di samping. Qiyu Yaokang mengambil laporan analisis. Saya baru saja menerima laporan percobaan tadi malam. Saya akan langsung ke intinya. Saya rasa ramuan suci itu adalah cairan kultur khusus. Fang Heng tercengang. Apa? Cairan kultur? Ya, cairan kultur untuk membudidayakan cacing. Saya menggunakan sedikit ramuan suci untuk melakukan uji biologis awal. Saya perhatikan bahwa setelah saya menggunakan ramuan suci, cacing-cacing tersebut akan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup bersama ramuan suci tersebut. Cacing-cacing tersebut hidup di dalam tubuh makhluk hidup secara parasit. 388. Cacing parasit. Larutan nutrisi memungkinkan cacing untuk tumbuh lebih baik dalam bentuk kehidupannya. Seiring pertumbuhan cacing, emosi inangnya akan meningkat, dan nilai berbagai indikator juga akan meningkat, termasuk kekuatan dan fisik. Namun, peningkatan tersebut sangat berbahaya. Dalam kebanyakan keadaan, cacing akan menjadi parasit di otak hewan. Setelah cacing kehilangan kendali dan kekurangan nutrisi tertentu, cacing akan menjadi mudah tersinggung, dan inangnya juga akan mudah tersinggung. Saya belum punya waktu untuk melakukan pengujian lebih lanjut. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan cacing tersebut menyebabkan kerusakan parah pada inangnya dalam keadaan ekstrim sangat tinggi. Menurut deskripsi, NPC pasukan pemulung di Distrik 7 meminum ramuan tersebut dan menjadi inang cacing. Fang Heng secara kasar memahami bahwa itulah efek sebenarnya dari ramuan suci. Saya masih butuh waktu untuk menganalisis apakah cacing-cacing di meteorit itu berasal dari asal yang sama dengan cacing-cacing yang ditemukan di ramuan suci. Selanjutnya, saya akan mulai mempelajari meteorit generasi pertama. Oh, baiklah. Lakukan sesukamu. Fang Heng mengusap kepalanya yang tak bisa mengejar. Gelombang rasa kantuk yang tak terlukiskan menyerangnya, membuatnya mustahil untuk terus berpikir. Lupakan saja, aku akan offline dulu untuk tidur, pikirnya. Sebelum pergi, Fang Heng melemparkan 4 buku terkait ilmu gaib yang diam-diam dibawanya ke dunia permainan kepada 4 klon zombie, menyuruh mereka membacanya semalaman di ruang bawah tanah. Setelah mengatur semuanya, Fang Heng melambaikan tangan kepada Mo Jiawei dan berkata, Pak Mo, saya akan offline dulu untuk istirahat. Jaga dirimu. Tidak masalah. Mo Jiawei, yang sedang mencatat hasil panen besar dari server 5, tampak luar biasa gembira. Ia melambaikan tangan ke arah Fang Heng. Serahkan saja padaku. Sementara itu, di luar lembaga penelitian di kamp garis depan sementara yang didirikan oleh Federasi. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk meninggalkan Fang Heng sendirian untuk sepenuhnya menghancurkan lorong waktu dan zombie raksasa tingkat 5 yang ditinggalkan oleh Si Kong Mao di laboratorium. Wu Xingwen secara kasar melaporkan seluruh proses operasi infiltrasi kepada Qian Yuan. Kamu tidak mengkonfirmasi status perjalanan waktu. Wu Xingwen terkejut sejenak, lalu berkata,
Saat itu, situasi kami tidak memungkinkan. Baiklah, aku mengerti. Ekspresi Qian Yuan tampak tidak yakin. Ketua, apakah ada masalah? Apakah lorong waktu itu belum dihancurkan? Seorang petugas maju dan melaporkan, kami yakin jalur waktu mungkin tidak sepenuhnya hancur. Deteksi waktu nyata laboratorium menunjukkan bahwa fluktuasi waktu masih ada, tetapi fluktuasi ruang telah menurun drastis. Selain itu, sejak sekitar setengah jam yang lalu, dukungan militer lanjutan dari para vampir tidak pernah muncul lagi. Berdasarkan hal ini, kami yakin bahwa sejak saat itu, jalur teleportasi telah sangat terpengaruh. Wu Xingwen mengerutkan kening. Waktunya tepat. Lebih dari setengah jam yang lalu, ketika mereka mendengar alarm, mereka keliru mengira jalur teleportasi celah spasial telah dihancurkan. Tepat saat mereka tengah berpikir, tiba-tiba, getaran hebat datang dari bawah kaki Wu Xingwen. Setelah itu, ledakan keras terdengar di telinga mereka. Ledakan, ledakan. Zhou Lei menenangkan diri dan menjadi orang pertama yang mengangkat salah satu sudut tenda pos komando untuk melihat keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan itu berasal dari dalam lembaga penelitian. Seluruh lembaga penelitian telah jatuh ke lautan api. Sebagian besar menara otomatis di luar lembaga penelitian telah kehilangan efektivitasnya akibat ledakan ini. Para pemain federasi memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap organisasi Night Owl. Seorang perwira militer federasi melaporkan dengan lantang, "Kepala. Sinyal fluktuasi waktu tiba-tiba menghilang." Bagus. Pasti Fang Heng. Dia pasti memikirkan cara untuk menghancurkan jalur teleportasi. Wu Xingwen yakin Fang Heng pasti telah meledakkan bom itu, dan diam-diam bersorak untuk Fang Heng. Hebat. Zhou Lei tak kuasa menahan diri untuk mengayunkan tinjunya dengan ganas. Hanya Chen Xiang merasa sedikit aneh ketika melihat ledakan besar di luar lembaga penelitian. Ada yang tidak beres. Karena keterbatasan ranselnya dalam menahan beban, ia tidak membawa banyak bom waktu ke dalam lembaga penelitian. Secara logika, meledakkan aula besar adalah batasnya. Bagaimana ledakan dahsyat semacam itu bisa terjadi? Tanpa menara otomatis, kemampuan pertahanan lembaga penelitian sangat berkurang. Dalam sekejap mata, para pemain elit federasi telah menyerbu ke pinggiran lembaga penelitian. Terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat situasi telah tenang, Qian Yuan menoleh ke arah Zhou Lei dan Ni Feiran. Atas nama federasi, Distrik 5 Zombie Apokalipse ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua atas bantuan kalian. Aku akan meminta seseorang untuk membawa kalian beristirahat terlebih dahulu. Kami akan membayar kompensasi lanjutan dalam 3 hari. Tentu saja, tentu saja. Terima kasih. Setelah Zhou Lei dan Ni Feiran diusir, Qian Yuan menghela napas panjang lega. Mereka menang, tetapi itu juga merupakan kemenangan yang pahit. Tampaknya mereka telah memusnahkan para vampir, tetapi masalah sesungguhnya baru saja dimulai. Karena pertempuran itu, kekuatan federasi telah sangat berkurang, dan kendalinya atas Distrik 5 semakin melemah. Pasukan anti-federasi yang bersembunyi di Distrik 5 sudah lama ingin bergerak. Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukannya. Sementara itu, di shelter federasi nomor 1 yang telah diambil alih oleh para vampir. Lembaga penelitian telah runtuh, dan jalur waktu telah hancur. Markis Daize tewas dalam pertempuran ini. Senjata sucinya yang telah lama disimpan klan Shinmore juga hilang. Wajah Amelia muram mendengarkan laporan bawahannya. Dalam rencana awal, dia akan memimpin para vampir untuk menduduki seluruh server 5, yang akan memberikan dampak yang lebih besar pada federasi. Pada akhirnya, dia akan memonopoli seluruh cadangan kristal spasial ungu server 5. Sampah. Daize, si tua picik itu. Kalau saja dia tidak membawa anggota klan Shinmore untuk mengacaukan situasi dan mengangkut kristal spasial ungu kembali ke Vampire Apokalipse terlebih dahulu, yang menghalangi bala bantuan vampir tingkat menengah keluargaku, aku tidak akan gagal separah ini. Malunya para vampir. Beberapa vampir setengah berlutut di tanah. Baiklah, tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Bersiaplah untuk evakuasi. Ya, petik 2. Amelia memandang keluar jendela ke arah pemain federasi yang tengah melancarkan serangan ke tempat perlindungan. Tak peduli apapun, tujuan terbesar perjalanan ini, biji kristal spasial ungu, telah diperoleh. Setelah kembali ke dunia vampir, dia tidak perlu bertindak.
Anggota klan Shinmore pasti akan dihukum karena kehilangan senjata suci itu. Memang tidak rugi, tapi suasana hati Amelia sedang buruk sekali. Fang Heng. Ya, ini aku. Petik 2. Tidur Fang Heng berlangsung dari siang hingga malam, dan kemudian dari malam hingga fajar. Masih sedikit pusing, dia meraih telepon di samping bantalnya. Fang Heng, kamu baik-baik saja. Apa kamu terjebak dalam ledakan itu? Tidak, aku baik-baik saja. Petik 2. Fiuh, bagus sekali. Chen Yu juga merasa bahwa Fang Heng tidak akan mudah mati di distrik 5. Dia baru saja membaca laporan terperinci tentang apa yang terjadi di distrik 5. Setelah membaca laporan itu, Chen Yu terkejut lagi. Dia selalu tahu bahwa Fang Heng sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Heng telah mencapai tingkat seperti itu. Dia sudah bisa mengendalikan 10 zombie bentuk Tyrant untuk bertarung pada saat yang bersamaan. Jika Fang Heng tidak bekerja sama dengan Federasi selama ini, dia pasti sudah lama berada dalam daftar orang berisiko tinggi Federasi dan diawasi oleh Federasi 24 jam sehari. 389. Ramuan. Bagaimana caranya kamu melakukannya? Hah? Apa? Tidak, bukan apa-apa. Misi ini sangat merepotkanmu. Pemerintah federal telah memutuskan untuk memberimu kompensasi tambahan. Oh, petik 2. Mendengar kata-kata, kompensasi tambahan, Fang Heng segera sadar. Poin Raja Para Dewa. Chen Yu menggaruk kepalanya, merasa sedikit tidak berdaya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda. Namun, seperti yang Anda ketahui, setiap bulan, transaksi yang melibatkan poin King of Gods antar pemain harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh permainan. Semakin banyak poin King of Gods yang diperdagangkan, semakin tinggi biaya pemrosesannya. Sedangkan untuk pertukaran poin King of Gods secara langsung, kerugiannya akan tinggi. Saya sarankan kita memilih pertukaran langsung materi yang Anda butuhkan. Baiklah, aku akan memberimu daftar materi dalam beberapa hari. Fang Heng setuju tanpa ragu. Untuk membangun ruang penelitian, ia masih membutuhkan banyak mineral langka. Akan lebih mudah jika membeli mineral tersebut dari Federasi. Juga, pihak berwenang meminta saya untuk bertanya kepada Anda. Petik 2. Apakah kamu punya rencana untuk pindah server dan bergabung dengan Vampire Apocalypse? Tidak tertarik, tolak Fang Heng. Baiklah. Chen Yu menerima jawaban yang diharapkan dan menghela napas berat. Apa itu? Petik 2. Anda terlibat dalam sebagian besar masalah di distrik 5, jadi pihak berwenang yakin Anda berhak tahu. Apa yang akan saya katakan ini adalah rahasia federal. Saya harap Anda merahasiakannya agar tidak menimbulkan kepanikan di dunia luar. Fang Heng duduk tegak di tempat tidur dan mengangguk. Oke, silakan. Kemarin, Federasi mengambil kembali semua tempat perlindungan yang direbut para vampir. Saat kami menghitung materialnya, kami menemukan sejumlah kristal spasial ungu yang awalnya ada di tempat perlindungan nomor 1 telah hilang. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Adapun kristal spasial ungu, dia tidak hanya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia juga secara diam-diam mengangkut lebih dari 10 kotak kembali ke tempat perlindungan di distrik 8. Apa itu? Petik 2. Ini material tingkat tinggi. Kristal spasial ungu memiliki semacam energi spasial yang dapat digunakan untuk merapal mantra di luar angkasa dan membuka jalur teleportasi. Chen Yu melanjutkan dengan cemas, saya harap hilangnya kristal itu hanya kebetulan. Fang Heng terdiam. Itu jelas bukan suatu kebetulan. Para vampir sangat menghargai kristal spasial ungu. Markis para vampir, Dai Ze, bahkan telah memindahkan satu set kristal kembali ke Vampire Apocalypse untuk pertama kalinya. Fang Heng bahkan merasa bahwa para vampir telah menghabiskan banyak upaya untuk datang ke server 5 hanya untuk mendapatkan kristal spasial ungu. Selain invasi vampir ke server 5, ada juga tongkat roh vampir yang kamu peroleh. Tongkat roh. Ya, itu salah satu dari 13 artefak suci para vampir. Dalam keadaan normal, sebelum dimurnikan atau disegel, hanya vampir yang bisa mengambilnya. Chen Yu menggaruk kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu melakukannya? Mungkin karena aku vampir. Petik 2. Apa? Chen Yu tertegun sejenak. Dia merasa Fang Heng berbohong padanya. Jangan bercanda, vampir pasti ingin merebutnya kembali. Saat ini, server 8 masih dalam perlindungan pemula. Kemungkinan vampir memasuki server 8 secara paksa sangat kecil,
Tapi lebih baik berhati-hati. Oke, aku tahu. Terima kasih. Fang Heng dan Chen Yu melanjutkan obrolan mereka. Setelah menyepakati pembayaran operasi, mereka menutup telepon. Fang Heng meregangkan badan, bersiap mencari makanan. Membuka tirai, Fang Heng tertegun sejenak. Di mana biji kristal biru mentah yang disimpan di taman belakang? Taman belakang kosong, hanya menyisakan pemandangan indah berupa jembatan kecil dan aliran air. Fang Heng mengenakan mantelnya dan pergi mencari biji besi. Tepat saat dia membuka pintu, dia bertemu Butler Sun. Fang Heng segera bertanya, "Pelayan Sun, di mana batuku?" "Tuan Fang Heng, Anda sedang beristirahat, jadi saya tidak sempat memberi tahu Anda. Jika batu-batu itu diletakkan di luar, batu-batu itu akan mudah hilang dan lembab, jadi saya berinisiatif untuk menyimpannya sementara di ruang penyimpanan. Saya harap Anda tidak keberatan." "Oh, tidak apa-apa, asalkan tidak hilang." Kepala pelayan Sun tersenyum pahit pada Fang Heng. Sepotong biji yang bernilai jutaan di pasar gelap hanya ditumpuk di halaman belakang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak tampak nyata. Kepala pelayan Sun awalnya tidak percaya bahwa biji Fang Heng begitu berharga. Namun, setelah melihat Xiao Ruoruo mengeluarkan sebuah buku dari ruang belajar dan membandingkan biji tersebut dengan biji mentah kristal biru asli di dalam buku, ia mulai ragu. Fang Heng mengikuti kepala pelayan Sun ke gudang dan melihat biji-biji itu masih ada. Ia tidak khawatir lagi. Untuk sementara, ia akan meninggalkan mereka di gudang. Lagi pula, gudangnya agak terlalu jauh, sehingga transportasi bolak-baliknya agak merepotkan. Ketika ada waktu, ia akan membawa mereka kembali ke tempat penampungan secara bertahap. "Butler Sun, terima kasih banyak. Silakan lanjutkan pekerjaanmu." "Baiklah, permisi." Fang Heng dengan santai menyuruh Butler Sun pergi dan mulai memasukkan biji-biji itu ke dalam ranselnya. Setelah mengisi sebagian kecil biji mentah kristal biru dan kembali ke permainan, Fang Heng memperhatikan sederet petunjuk permainan muncul di depan matanya. "Petunjuk, Anda telah menyelesaikan membaca buku, catatan perjalanan ke negeri fantasi asing, analisis ramuan, dan pengetahuan gaib. Anda telah memperoleh 322 poin pengalaman gaib. Petunjuk, Anda telah menguasai keterampilan, ramuan dasar, saat membaca. Petik 2. Keahlian, potionologi dasar, level 1. Deskripsi keahlian, Anda telah menguasai ilmu ramuan dasar. Anda dapat mengandalkan kekuatan mental untuk memurnikan ramuan. Tingkat keberhasilan keahlian ini bergantung pada atribut dasar, tingkat keahlian, dan tingkat okultisme dasar pemain. Deskripsi keterampilan, keterampilan ini dapat ditingkatkan hingga level 10 maksimal, dan keterampilan ini tidak dapat melebihi level pemain. Keterampilan gratis. Membaca buku tetap bermanfaat. Jantung Fang Heng berdebar kencang, dan dia segera membuka panel keterampilan untuk memeriksa. Meskipun dia telah menguasai keterampilan potionologi dasar, ketika dia membuka panel sub-atribut potionologi, tidak ada apapun di dalamnya. Tidak ada satupun formula potionologi. Seolah-olah mempelajarinya sama saja dengan tidak mempelajarinya. Apakah dia membutuhkan beberapa bahan ramuan untuk memicunya? Fang Heng sedang berpikir ketika pintu gudang dibuka. "Fang Heng, kau di sini." Mo Jiawei berdiri di pintu dan menyapa Fang Heng dengan penuh semangat. "Aku sudah lama mencarimu. Si jenius Qiu telah menemukan sesuatu yang luar biasa tentang meteorit generasi pertama. Ada berita tentang alur cerita utamanya." Fang Heng sangat gembira dan segera mengesampingkan ilmu ramuan. "Ayo kita lihat." Di laboratorium tempat penampungan, Qiu Yaokang, yang telah terjaga selama 3 malam berturut-turut, masih bersemangat. Malam sebelumnya, ia mengumpulkan tim peneliti tempat perlindungan untuk mempelajari meteorit generasi pertama semalaman. Bahkan sekarang, tim peneliti tempat penampungan itu beroperasi dengan kapasitas penuh seolah-olah mereka diberi steroid. Melihat Fang Heng, Qiu Yaokang mengambil laporan di meja percobaan. "Fang Heng, akhirnya kau di sini. Ada kabar baik. Aku telah mengekstrak sebagian cacing di dalam meteorit generasi pertama sebagai sampel biologis dan memastikan bahwa ada urutan gen yang terkait dengan virus primogenitor di dalam tubuh cacing itu." Ia melanjutkan, "Aneh sekali. Setelah cacing diisolasi secara artifisial dari meteorit, ia akan langsung mati. Demi keamanan, saya belum melakukan eksperimen biologis apapun.
Ruang penelitian kita perlu ditingkatkan dulu. 390, perjalanan selanjutnya. Qiu Yaokang membetulkan kacamatanya sembari berbicara. Selain itu, menurut perkiraan saya, selama kita bisa memahami hubungan antara cacing-cacing itu dan meteorit generasi pertama, kita akan bisa menemukan cara untuk sepenuhnya mengatasi virus zombie. Sebelumnya, saya telah berkomunikasi dengan David dari Dark Knights tentang penemuan cacing-cacing itu. Kami akan bekerja sama, dengan masing-masing dari kami berfokus pada hal yang berbeda. Dark Knights terutama akan mempelajari meteoritnya, sementara kami terutama akan mempelajari cacing-cacingnya. Semoga ini akan membantu mempercepat penelitian kami. Fang Heng melihat petunjuk permainan baru muncul di depannya. Petunjuk, Anda telah memecahkan sebagian rahasia meteorit generasi pertama sebelumnya. Petunjuk, karena campur tangan Anda pada alur cerita utama, progres alur cerita utama telah mengalami perubahan besar. Progres alur cerita utama telah meningkat pesat. Anda telah menerima poin kontribusi alur cerita utama tambahan. Petunjuk, alur cerita utama saat ini di server ini telah mencapai 58,9%. Game akan mengumumkan peringkat poin kontribusi untuk alur cerita utama di seluruh server dalam 24 jam. Petunjuk, poin kontribusi Anda untuk alur cerita utama adalah 276.200. Anda sementara berada di peringkat pertama di server ini. Petunjuk, Anda dapat menggunakan 100 poin Raja Dewa untuk menunda pengumuman alur cerita utama selama seminggu. Petunjuk, setelah seminggu, kamu bisa menggunakan poin Raja Dewa tambahan untuk menunda pengumuman selama 3 hari lagi. Setiap penundaan akan menghabiskan poin Raja Dewa 2 kali lipat dari sebelumnya. Petunjuk pemain, silakan pilih apakah akan menggunakan 100 poin Raja Dewa untuk menunda pengumuman. Serangkaian petunjuk permainan membuat Fang Heng sedikit bingung. Sialan, setelah membaca catatan permainan dengan saksama, Fang Heng mengumpat dalam hatinya. Mengapa tingkat penyelesaian alur cerita utama tiba-tiba mendekati 59%? Dalam rencana awalnya, Fang Heng berencana untuk memanfaatkan fakta bahwa tidak seorang pun tahu bahwa ia telah memperoleh meteorit generasi pertama untuk mengembangkan dirinya secara diam-diam dan diam-diam menjalankan alur cerita utama. Dia tidak menyangka alur cerita utama akan melampaui 50% secepat itu, dan bahkan ada pengumuman peringkat. Tunda pengumumannya. Fang Heng memutuskan untuk menghabiskan 100 poin Raja Dewa untuk menunda pengumuman selama 7 hari. Sekarang bukan saatnya untuk membeberkan kemajuan alur cerita utamanya. Tingkat penyelesaian alur cerita utama saat ini kurang dari 60%, dan alur cerita utama selanjutnya tidak akan mudah diselesaikan. Game ini pasti akan menyertakan elemen-elemen menarik. Selain itu, dalam ingatannya, tim Federal Server 2 Zombie Apocalypse telah menyelesaikan alur cerita utama dan berhasil memperoleh otoritas terakhir dunia permainan di server 2. Namun saat ini, server 2 masih berada di dunia apokaliptik tempat para zombie merajalela. Alur cerita utama selanjutnya pasti tidak sesederhana itu. Fang Heng saat ini unggul jauh dalam perolehan poin kontribusi. Mungkin akan sangat sulit bagi orang lain untuk merebut posisi pertama dalam perolehan poin kontribusi. Yang paling ia takuti adalah pengumuman peringkat alur cerita utama di Distrik 8. Saat itu, ia akan menjadi sasaran kritik publik. Selain itu, organisasi Night Owl akan menambah masalahnya dan memikirkan cara untuk mengganggu alur cerita utama di Distrik 8, yang semakin memperparah masalahnya. Dia harus memanfaatkan 7 hari berikutnya untuk menyelesaikan alur cerita utama. Fang Heng tiba-tiba merasakan tekanan berat. Melihat Fang Heng tidak berbicara, Qiu Yaokang menoleh dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Fang Heng, apa kau memikirkan sesuatu? Oh, tidak ada apa-apa. Fang Heng tersadar, menaikkan level ruang penelitian bukanlah masalah. Buatlah daftar material yang hilang sesegera mungkin. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil penelitian meteorit generasi pertama? Penelitiannya sangat sulit, butuh setidaknya 3 hingga 4 hari untuk sampai pada kesimpulan awal. 3-4 hari, lambat banget, lambat. Petik 2. Qiu Yaokang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sudah sangat cepat, Fang Heng. Setelah analisis mencapai kesimpulan awal, pengembangan antibodi akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan dengan bantuan Dark Knights, hal itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa waktu setidaknya sebulan. Sebulan,
Hati Fang Heng mencelos. Astaga, waktu sebulan akan terbuang sia-sia begitu saja. Seminggu setara dengan 100 poin King of Gods. Menjelang akhir, menunda pengumuman peringkat akan membutuhkan poin yang relatif lebih banyak. Dia tidak bisa berlarut-larut. Apakah ada cara untuk mempercepat penelitian? Tidak untuk saat ini. Saya sarankan Anda mencari beberapa peneliti untuk membantu. Fang Heng menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Benar, bukankah para Dark Knight dari server 7 sudah melakukan riset terkait meteorit generasi pertama? Kalau aku bisa mendapatkan informasi dari mereka. Fang Heng mengangkat kepalanya dan berkata, jika ada bahan penelitian terkait meteorit generasi pertama, apakah itu akan membantu mempercepat penelitian? Qiu Yaokang tercengang mendengar itu. Ia menatap Fang Heng dengan heran. Apakah Anda memiliki informasi yang relevan? Saat ini belum, tapi aku bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya untukmu. Qiu Yaokang berpikir sejenak lalu mengangguk. Kalau ini juga penelitian tentang meteorit generasi pertama, pasti akan membantu. Mo Jiawei, yang sedari tadi mendengarkan, tiba-tiba tersadar. Hei, Fang Heng, kamu nggak berencana mampir ke distrik 7, kan? Dia berpikir, apa-apaan? Apa dia berencana mampir ke distrik 7 dan mengerjakan alur cerita utama tanpa mengatakan apa-apa? Overpowered memang overpowered. Dia sebenarnya mengerjakan alur cerita utama di kedua server. Benar, aku berencana pergi ke dunia paralel. Para Dark Knight di sana telah mempelajari meteorit generasi pertama selama beberapa waktu, dan mungkin masih ada data penelitian yang tersimpan di sana. Semakin Fang Heng memikirkannya, semakin ia merasa bahwa itu adalah rencana yang bisa dilaksanakan. Alur cerita utama Distrik 7 sangat mirip dengan Distrik 8. Selain mencari informasi relevan tentang meteorit generasi pertama, ia dapat melakukan referensi silang alur cerita utama di kedua server. Itu akan membantunya mempercepat kemajuan misi Distrik 8 juga. Jika dia beruntung dan berhubungan langsung dengan pemilik ramuan suci itu, dia mungkin bisa memperoleh beberapa informasi terkait alur cerita utama selanjutnya terlebih dahulu. Bagaimana kondisi alat penghancur ruang angkasa? Bagus sekali. Victor sudah memeriksa dan memperbaikinya kemarin. Bisa dioperasikan kapan saja. Bagus. Jangan tunda lagi. Kita berangkat sekarang juga. Dengan kristal energi biru dari distrik 5, alat penghancur ruang memiliki energi yang cukup bagi Fang Heng untuk berubah bentuk selama beberapa waktu. Aku akan pergi ke distrik 7 sekarang dan mencoba mendapatkan informasi. Untuk saat ini, kita akan meneliti cacing-cacing di meteorit generasi pertama. Oke, ingat untuk membawa beberapa pengumpul sampel hidup. Qiu Yaokang pergi dengan aura dingin dan kembali memimpin tim peneliti. Apa, ya Tuhan, kau mau ke server 7 sekarang? Mo Jiawei tidak mendapatkan petunjuk permainan terkait alur cerita utama. Ia hanya merasa Fang Heng penuh energi. Fang Heng baru saja kembali, tetapi ia ingin segera kembali beraksi dan menuju server 7. Ya, aku serahkan penampungan padamu. Kita harus selalu berhubungan. Fang Heng menepuk bahu Mo Jiawei. Sebelum pergi, Fang Heng ragu-ragu sejenak dan bertanya, tidak ada bahaya di distrik 8 akhir-akhir ini, kan? Mo Jiawei mula-mula menggelengkan kepalanya, lalu memikirkan sesuatu dan mengangguk. Dia menatap Fang Heng dan berkata dengan serius, di seluruh distrik 8, bahaya terbesar seharusnya adalah para tiran di penjara kita, kan? Berhenti bercanda, Fang Heng menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kali ini, aku mungkin harus bertarung dengan pasukan pemulung di distrik 7. Agar misi ini selesai secepat mungkin, lebih baik aku membawa lebih banyak petarung. Seharusnya cukup untuk membawa 10 Tyrant. Gumam Fang Heng pelan, membuka catatan permainan dan mengendalikan 100 zombie anggur, 50 liker, dan 10 Tyrant. Mereka akan menjadi petarung tumbal. Selanjutnya bab 391, Pembuatan Ramuan.